البشير أشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الخبير وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله البشير والنذير اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المصير أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap DKM Masjid Raya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang saya hormati segenap ibu-ibu semua yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, yuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, dalam keadaan berpuasa ada yang seger-seger, ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang nguap-nguap tuh. Tapi alhamdulillah kita bisa memberangkatkan diri berkumpul bersama untuk melaksanakan rutinitas kita di Masjid Raya ini, yaitu mengikuti acara dirosah aswaja. Mudah-mudahan ini menjadi sabab musabab Allah mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu pada puasa apa enggak nih? Puasa bu ya. Sebab kalau ada yang enggak puasa hampir dipastikan mungkin ibu-ibu bisa jadi lagi haid, betul enggak? Nah, sementara perempuan yang haid nggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan di Jakarta itu yang namanya pengajian, yang namanya majelis taklim tawakufan, penutupan, oh ya. Tapi alhamdulillah itu tidak berlaku buat ibu-ibu semua. Ibu-ibu itu kalau nggak ngaji hatinya gelisah, oh ya, benar begitu, insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengijabah doa kita. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah supaya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur sehingga tahun ini kita semua bisa berjumpa di bulan Ramadan. Kalau kita sudah berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita harus berupaya sekeras mungkin, sekuat mungkin bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik, bu ya. Sebab ternyata ada tetangga kita, ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita sama kayak kita bu. Di bulan Rajab dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bisa jadi Allah berikan keberkahan kepada ia di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi ternyata yang terakhir tidak Allah kabulkan.
sebelum ia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, terlebih awal Allah mempertemukan ia dengan malaikat maut. Tahun lalu ia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi tahun ini ia tidak bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka sekali lagi tadi, ibu-ibu semua patut bersyukur sekaligus memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Bulan Ramadan ini adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad untuk menghapus dosa-dosa kita. Ibu-ibu pada punya dosa apa enggak? Banyak, Bu. Apa dosanya? Macem-macem. Ibu-ibu kalau ketemu ibu-ibu begini nih, yang diomongin apaan sih, Bu? Apaan aja? Ngegibah, ngegibah. Suka ngomongin suami nggak sih, Bu? Hah? Oh, yang benar. Kadang-kadang loh di tempat saya, perempuan kalau udah ketemu perempuan ngomongin lakinya. Laki lu mah enak, kerja enak. Ya elah pakai bilang laki lu mah enak. Laki lu mah enak, kerjanya enak. Laki gua tiap hari di rumah mulu. Laki lu mah enak, katanya banyak duit. Laki gua mah boro-boro. Perasaan kalau keluar rumah laki lu mah pakaiannya necis-necis. Kalau laki gua mah boro-boro, celana dalam aja pada bolong. Hah? Laki lu mah enak kalau liburan, ngajak jalan kemana pagi-pagi udah manasin mobil aja. Lah gua di rumah juga manasin mulu, tapi manasin sayur kangkung yang semalam. Ada yang begitu, Bu? Suami jangan diomongin, nggak boleh, Bu ya. Apalagi menceritakan aib suami, nggak boleh. Begitu juga suami menceritakan aib istri, nggak boleh, Bu ya. Ya kadang-kadang sebab yang namanya laki-laki ketemu laki-laki lain pun sama dengan ibu-ibu, dia ngomongin istrinya sendiri. Kayaknya sih, Bu. Laki-laki kalau udah ketemu laki-laki ini biasanya kadang-kadang ngomongin istri. Apa yang diomongin? Bini lu mah enak, lu pergi kemana-mana nggak dilarang, mau nongkrong silahkan, mau mancing silakan, mau kemana-mana silakan. Lah bini gua timbang gua ngopi di depan rumah aja masih di video callin. Kalau suaminya lagi di luar suka video call, Bu. Hah? Bu, laki kalau nerima video call dari suami nih, Bu. Bu, laki kalau nerima video call dari suami di depan teman-teman yang ngangkatnya itu diam-diam. Di depan lagi di video call sama istrinya, itu ngangkatnya diam-diam. HP ditaruh di bawah pantat tuh. Katanya harga diri. Akhirnya apa? Suaminya kemudian suudzon sama istri gua begini banget katanya. Padahal mah yang video call bukan istrinya tapi anaknya. Walaupun pada faktanya meskipun anaknya yang video call tapi dipaksa sama emaknya. Oh, ibu-ibu begini. Jadi kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk apa, Bu? Untuk memperbanyak beristighfar, untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena Ramadan ini salah satu fasilitas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad untuk membakar dosa-dosa yang telah lalu. Dan Rasulullah pun, Bu, tahu persis bahwa kita ini sering melakukan perbuatan dosa. Kata Rasul, kullu bani Adam khatta'un wa khatta'ina at-tawabun. Setiap bani Adam itu sering berbuat dosa, tapi kemudian Rasulullah menggarisbawahi sebaik-baiknya mereka yang berdosa adalah mereka yang bertobat.
Jadi kalau kata Kiai Soheh itu, iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan yang tidak baik itu insya Allah dosanya terhapus, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah saja tahu persis bahwa kita selaku Bani Adam itu sering berbuat dosa, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat mengetahui kita ini sering berbuat dosa. Maka kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya di waktu malam dan siang kamu sering berbuat dosa, maka mintalah kamu ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu. Lau akhta'tum hatta tablughu khatayakumus samaa thumma tubtum lataballahu alaikum. Jika kalian berbuat dosa sehingga dosa kalian setinggi langit, sementara kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Bu, mumpung kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita niatkan untuk sama-sama bertobat kepada Allah, kita niatkan untuk sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau bulan Ramadan ini kita niatkan untuk bertobat kepada Allah, kalau bulan Ramadan ini kita niatkan untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita banyak beribadah kepada Allah, maka setelah bulan Ramadan nanti insya Allah kita akan kembali menjadi manusia yang bersih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ada orang yang Idul Fitri nanti, kemarin alhamdulillah kita kembali ke fitri, padahal puasa mangga, sholat taraweh mangga, ya, sholat taraweh enggak, puasa enggak, tadarus apalagi, sedekah juga jangan-jangan enggak, apa-apa enggak, tapi kemudian di hari raya Idul Fitri merasa bahwa dirinya kembali ke fitrah, kembali ke fitri katanya. Ada orang begitu, ada? Hah? Mana orangnya? Tapi insya Allah kalau ibu-ibu yang ada di sini udah pasti ibadahnya rajin, ya, ibadahnya rajin, ngajinya juga rajin. Sebab orang yang rajin ngajinya udah pasti puasanya juga rajin, ya. Sebaliknya ada orang yang puasa tapi ada yang nggak suka ngaji. Nah, kalau ibu kebalikannya, ngajinya rajin, maka insya Allah puasanya juga rajin. Dan ternyata Bu, di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menghapus dosa-dosa kita. Selain puasa tentunya ya, di malamnya kita melakukan sholat taraweh. Kata Rasul kan begitu, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bu, jadi sholat taraweh yang kita laksanakan itu bukan ibadah sembarangan, yang kalau kita lakukan dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan, maka bisa membuat dosa-dosa kita diampuni. Bu ya, jadi nanti malam ibu berangkat dari rumah akan melaksanakan taraweh supaya lebih semangat. Ingat, tanamkan dalam hati bahwa sholat taraweh yang kita laksanakan ini pahalanya besar dan bisa menghapus dosa-dosa kita. Syaratnya dua Bu, sholat taraweh yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa kita, syaratnya dua.
Yang pertama imanan, kita lakukan dengan penuh keimanan. Kalau ibu-ibu insya Allah sudah barang tentu beriman, apalagi bisa memberangkatkan diri ke masjid Bu ya. Apalagi kalau sampai bisa memberangkatkan diri ke masjid, bisa memberangkatkan diri ke musola, atau paling tidak ibu-ibu bisa sholat di rumah. Sudah barang tentu ibu-ibu ini beriman. Sebab kalau nggak beriman ngapain kita sholat Bu ya. Habis buka puasa mana makan kenyang banget, mata ngantuk, begitu azan isya paling enak ngapain? Tidur. Minimal kita selonjoran di rumah nonton TV dah Bu ya, udah paling enak Bu ya. Tapi kemudian karena ibu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita lebih besar, maka kemudian kita memberangkatkan diri ke masjid atau kita memberangkatkan diri ke musola, minimal TV kita matiin, kemudian kita gelar sajadah di rumah untuk melaksanakan sholat tarawih sendiri. Itu adalah tanda bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, supaya sholat tarawih yang kita laksanakan itu bisa menghapus dosa-dosa kita, harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas nggak Bu? Kalau imamnya kelamaan, kira-kira ibu-ibu ikhlas apa enggak nih Bu? Kalau imamnya kelamaan, ibu-ibu pada ikhlas apa enggak? Ikhlas tapi ngedumel. Kalau ngedumel berarti kagak ikhlas Bu. Kalau yang namanya ikhlas nih, begitu imam Allahu Akbar Bu ya, begitu imam sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita ikutin. Mau imamnya lama, mau imamnya cepat, yang penting imam sudah mengucapkan lillahi ta'ala, kita sendiri pun mengucapkan lillahi ta'ala, bahwa ibadah yang kita lakukan untuk Allah, demi Allah. Maka kemudian imam mau baca cepat, mau baca lama, imam mau baca surat pendek ataupun surat panjang, maka harus kita terima lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah Subhanahu. Nah nanti tinggal tergantung DKM ngebilangin, Pak Imam jangan lama-lama. Sebab kenapa ibu-ibu di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sholatnya buru-buru katanya ya. Yang penting tumaninahnya dapat begitu. Kalau tumaninahnya sudah dapat, alhamdulillah, tidak harus. Tapi insya Allah lah ibu-ibu yang ada di sini semuanya ikhlas-ikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh sudah ada. Kan tugas saya cuma MC doang Bu. Tapi meskipun MC ini sudah setengah jam lebih Bu ya. Baik ibu-ibu sekalian, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Selingan sambil nunggu yang ngajar datang. Sekarang yang ngajar sudah datang, alhamdulillah. Siapa itu yang siapa? Baik, kepada pemberi materi kita dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad